Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana caranya saya mengganti sholat saya yang dulu dulu saya tinggalkan. Caranya Pak? Mengganti. Bagaimana caranya menggantikan sholat saya yang dulu yang pernah saya tinggalkan? Apakah boleh saya mengkodonya 2 kali sampai 3 kali dalam misalkan dalam sholat maghrib, habis sholat maghrib sholat kodonya 2 kali boleh? Baik. Apa tidak? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengqadha sholat. Kalau ada orang punya sholat yang ditinggalkan setelah akil balik, maka dia harus diqadha. Adapun cara mengqadha itu tidak harus sholat isya diqadha waktu isya. Utang sholat isya bisa anda qadha waktu zuhur, bahkan bisa anda qadha pagi, siang, malam, terserah, bebas. Membayar ya bebas. Jadi utang sholat maghrib tidak harus dibayar waktu maghrib. Kemudian apakah misalnya waktu maghrib saya punya utang maghrib, saya double 2, jangan luas, sampai 10, 50 pun boleh, enggak ada masalah. Jadi namanya bayar utang bebas. Anda sholat maghrib, kemudian sholat maghrib lagi, sholat maghrib lagi, sholat maghrib lagi, motong utang boleh. Hanya mungkin yang paling enak adalah Anda perkirakan, saya target 3 bulan harus tuntas deh. Ya 3 bulan ini Anda kalikan, Anda bagi dengan 5 waktu, utangnya Anda berapa, Anda bagi. Jadi begini, setiap habis sholat Anda sholat lagi. Kalau misalnya 1 tahun kita pernah meninggalkan sholat 1 tahun, berarti mengqadhanya 1 tahun. Jadi habis maghrib sholat maghrib lagi, habis isya sholat isya lagi, berputar. Jadi ringan, tidak beban. Itu disebutkan para ulama, mengqadha boleh dengan cara nyicil bebas adalah jika waktu meninggalkan sholat dulu adalah karena adanya uzur. Misalnya ya belum ngerti, tidak tahu, atau tiba-tiba merasa tidak sah karena nggak ngerti cara mandi besar misalnya, uzur, nggak ngerti. Tapi disebutkan para ulama, jika meninggalkan sholatnya itu, ini yang kedua, karena bandel badung sudah ngerti sholat wajib nggak mau, maka wajib mengqadhanya kalau perlu Anda selesaikan di hari itu juga. Kalau perlu Anda selesaikan di hari itu juga. Nggak boleh kita menyibukkan dengan sesuatu selain untuk melakukan sholat dan kebutuhan yang sangat khusus, yang sangat mendesak, seperti untuk kebutuhan makan dan minum, mencari nafkah dan sebagainya. Wah, ini berat juga. Baik, kalau berat paling tidak segera diqadha, gitu saja. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh Anda mengqadha kapan saja. Satu waktu sholat boleh, bermacam-macam sholat boleh. Intinya segera bebaskan diri Anda dari utang-utang, baik waktu Anda meninggalkan karena Anda menantang Allah, melanggar Allah, ataupun di saat Anda meninggalkan tidak melanggar Allah karena lupa dan yang lainnya. Maka hendaknya sebaik-baik utang adalah cepat dibayar. Wallahu a'lam. Bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai sholat? Umur 20. Berapa tahun tak sholat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usolli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama sholat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan Ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni LIPIA Jakarta, menulis tentang sholat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Saya tak percaya alumni Mesir, itu alumni LIPIA, murid dari doktor-doktor dari Saudi Arabia, tentang sholat qadha. Wajib diqadha. Sholat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Saya menyampaikan salat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia somat itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somat itu sesat. Menyampaikan, saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustaz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia. Bisa dia ini. Saya poldakan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustaz sama Ustaz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang qadha wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh tim Mira Institute selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan terbaik kepada Anda dan keberkahan di tempat Anda beraktivitas, dan semoga Allah memercikan keberkahan dimaksud pada kita semua. Baik, Ustaz izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Baik, seorang yang pernah bermaksiat, apapun itu jenisnya, baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung, ya, contoh diminta untuk beribadah, solat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah, ya. Ada yang berpendapat ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda ya harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya, kaidah berkata sepanjang umum tidak ada takhsis, maka jangan ditakhsis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya, kalau misalnya Anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah, silahkan, babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan, dan seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya. Jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan. Perbanyak sunnahnya, tunjukkan berubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya, Allah berikan kepada kita, diampuni, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali, dikiaskan solat di saat ingatnya, ya, orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu solat, ya, orang tertidur bangun saat bangunnya dia itu solat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun dia jam 10 misalnya kan, ya, baru ingat dia belum sholat subuh, maka saat ingatnya itu dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah, ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya, kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah, ya, tak ada masalah, ya. Jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya, dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal, bagaimana mencukupinya. Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah.
Wallahu taala a'lam bissawab, dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, Anda, kita pun pasti pernah berbuat salah, dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya.